Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate transfer pertama yang terjadi di era Xavi Alonso. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lampung, True Blue dari Palembang, dan True Blue dari California, US. Wow, channel Bridge of Blue udah sampai US. Thank you banget buat kalian semua yang sudah stay tune di channel Bridge of Blue dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Respect dari gue dan saya selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Oke, setelah kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspurs di matchday ke-37, yang videonya udah gue keluarin full time verdict ya di tadi pagi. Sekarang saatnya kita membahas berita-berita terupdate yang tentu pasti kalian tunggu. Dan ini adalah berita yang cukup menyegarkan karena ada informasi mengenai transfer dan rumor dan para pemain inceran Xavi Alonso di bursa transfer musim panas ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa cek seluruh produknya dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id untuk mendapatkan jersey favorit kalian dan diskon 10% dengan menggunakan JMS Strip 10. Oke, ini tentu pasti kalian juga sudah dengar, tapi ada konfirmasi yang gue dapatkan dari akun-akun yang gue cari lah ya, pokoknya informasi-informasi ini, yaitu breaking news, Valentin Barco ini resmi akan menjadi rekrutan pertama Xabi Alonso di transfer musim panas nanti. Ini Valentin Barco sudah berpamitan dengan seluruh fans Strasbourg di laga pertandingan terakhir Strasbourg melawan AS Monaco yang berakhir dengan kemenangan Strasbourg 5-4. Dengan begitu Strasbourg finish di peringkat ke-8 saat ini dan terlempar dari zona Eropa ya. Tim besutan dari Gary O'Neill ini yang sebelumnya berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Ligue 1 harusnya akhirnya ya harus bersedia untuk tidak bermain di Liga Eropa. Ini nasib yang hampir sama juga dengan klub tetangga atau keluarganya, yaitu Chelsea, yang kemungkinan besar terlempar dari zona Eropa. Tentu ini akan menambah tekanan untuk Bluko supaya membangun klub yang dipegang oleh mereka ini jauh lebih profesional dan jauh lebih baik lagi di musim depan ya. Dan ternyata seluruh elemen bisnis dan juga the way mereka melakukan atau mengembangkan klub sepak bola ini terbukti tidak benar dan juga sangat tidak sesuai dengan impian mereka ya, karena kedua klub di Ligue 1 dan juga Premier League ini tidak mampu perform dengan baik di musim ini. Ini kelihatannya adalah puncak gunung es dan dari kejadian-kejadian ini tampaknya Bluko akan mulai mengubah situasi yang terjadi ya. Nah, Valentin Barco sendiri ini sudah juga memposting ucapan perpisahannya di Instagram pribadinya ya. Menurut dia ini perpisahan yang cukup mengharukan untuk dirinya ya, dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk Liam Rossonier dan juga Gary O'Neill yang menjadi pelatihnya di Strasbourg di musim ini ya. Terus juga dia menyatakan bahwa perjalanan bersama Strasbourg adalah milestone yang membuat dia menjadi jauh lebih dewasa dan juga siap untuk ke next chapter ya. Kemudian dia juga merasa seluruh staff dan juga pemain di Strasbourg itu adalah family untuk Valentin Barco ini. Dia mengucapkan terima kasih dan sukses serta berpamitan kepada staff, pemain dan juga seluruh fans Strasbourg di musim ini ya. Nah, ini salah satu yang sebenarnya tidak mengejutkan ya, karena memang Valentin Barco ini sudah digosipkan deal dengan Chelsea di musim dingin kemarin ya. Tapi yang terjadi di balik transfer yang dilakukan oleh Chelsea sebelum dibukanya jendela transfer ini merupakan blessing atau agreement ya yang terjadi antara sporting director dan juga Xabi Alonso. Ini yang menarik ya. Ini semoga aja bisa membedakan perjalanan transfer Chelsea di musim panas nanti ya. Valentin Barco sendiri ini bermain 27 match bersama Strasbourg, menciptakan 2 gol dan 4 assist di musim ini ya di Ligue 1. Kemudian di Conference League bermain 10 match dengan 1 gol dan di Copa Prancis ya bermain 4 match. Pemain muda dari Argentina ini juga cukup mengesankan ya perjalanannya. Sebelumnya dia merupakan pemain yang dibeli oleh Brighton dari Boca Juniors pada tahun 2024. Kemudian dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg
dan dipermanenkan oleh Strasbourg tahun 2025-2026 ya. Nah, ini Barco sendiri saat ini sudah senior debut di Argentina di tahun 2024 ya, dan dia sudah menciptakan 2 match untuk Argentina dan 1 gol. Ini Valentin Barco sendiri berusia 21 tahun saat ini, dan ini usia yang masih sangat muda, dan peran dia di Strasbourg ini juga menjadi salah satu kunci kesuksesan Strasbourg untuk bisa menusuk ke papan tengah saat ini ya. Valentin Barcos sendiri ini katanya ditransfer dengan nilai 40 sampai 50 juta pound sterling ya. Ini tentu tidak akan dibuka oleh Bluco karena ini adalah transfer antar company ya, antara Strasbourg dan juga Chelsea. Tapi yang mesti disadari, ini ada add-on klausul di dalam transfernya Barco 10% untuk Brighton. Jadi nilainya ini pasti akan merupakan transfer, jadi bukan sekedar free agent atau apapun itu, dan nilai transfer ini katanya ditenggarai bernilai sekitar 40 sampai 50 juta ya. Barco sendiri akan dikontrak sampai 2032 ya. Ini diinformasikan juga Barco akan langsung menjadi skuad utama Xabi Alonso di musim depan. Wow. Ini karena Xabi Alonso ini menyetujui transfer Valentin Barco ke Chelsea untuk musim depan. Karena sebelumnya transfer ini sebenarnya udah agree secara individu tapi belum antar klub ya. Tapi dengan tunjuknya Xabi Alonso sebagai seorang manajer untuk Chelsea di musim depan, dan terjadi pembicaraan antara sporting director dan juga Xabi Alonso, dan informasinya Xabi Alonso ini tidak menghalangi kepindahan Barco ya. Bahkan dia merasa ini merupakan salah satu pemain yang difavoritkan oleh Xabi Alonso karena sangat fleksibel, bisa bermain di sebelah kiri, bisa untuk menjadi cover Marco Correa, dan juga bisa menjadi pemain pivot di lini tengah lapangan Chelsea ya. Nah, ini juga katanya cocok dengan taktik dari Xabi Alonso. Bahkan banyak pengamat yang menyatakan keberadaan Valentin Barco ini akan sama perannya dengan Alejandro Grimaldo saat berada di Leverkusen ya. Ya, ini akan menjadi rekrutan pertama yang disahkan oleh Xabi Alonso karena sebelumnya akan datang Emmanuel Emega dan juga Cuenda yang dua-duanya sudah disiapkan sejak era Enzo Maresca dan akan mulai masuk ke Chelsea di musim depan ya. Walaupun itu bukan transfer yang disetujui oleh Xabi Alonso, tapi paling tidak itu merupakan salah satu peluru nanti ya. Apakah Xabi Alonso akan menggunakan 2 pemain muda tersebut atau langsung meminjamkan pemain-pemain tersebut. Nah, kemudian di berita lainnya, ini juga transfer yang cukup wow. Jarrod Bowen katanya masuk ke dalam list transfer pemain Chelsea untuk di musim panas ini ya. Jarrod Bowen saat ini berusia 29 tahun. Berada di West Ham, dan kita tahu perjalanannya di West Ham luar biasa. Dia menciptakan 37 penampilan bersama West Ham musim ini dan dengan mengemas 8 gol dan 10 assist ya. Ini Jarrod Bowen kemungkinan besar akan terdegradasi dengan West Ham, dan kelihatannya memang pemain-pemain seperti Jarrod Bowen ini memiliki klausul untuk bisa pindah dengan harga yang murah ya untuk musim depan seandainya tim yang dia bela ini terdegradasi. Hal serupa juga terjadi dengan Liam Delap, di mana kita akhirnya bisa mendapatkan seorang LD striker yang sungguh mematikan itu dengan harga 30 juta ya. Nah, saat ini market value Jarrod Bowen sebenarnya cukup mahal ya. Ini katanya dia ada harga 100 juta pound sterling, tapi dengan adanya degradasinya West Ham ini akan menurunkan nilai transfer value-nya secara drastis ya. Selain Chelsea, katanya Liverpool dan juga Manchester United ini juga tertarik dengan pemain sayap ini ya. Kita tahu memang Bowen ini pemain yang sangat eksplosif, seorang winger yang kelihatannya bisa fight ya untuk mendapatkan gol dan juga menciptakan assist baik di beberapa musim sebelumnya di West Ham United. Tapi gue pribadi gue nggak melihat Bowen kayaknya bakal works di Chelsea. Karena pemain tipikal seperti Bowen tampaknya tidak bisa melakukan possession play seperti yang diinginkan oleh seorang Alonso ya. Dan kita tahu Alonso itu tentu akan sangat mengedepankan possession play di setiap permainannya. Dan kelihatannya itu nggak akan suitable dengan apa yang terjadi atau bisa dilakukan oleh Jarrod Bowen. Tapi untuk sebagai pemain cadangan ya dibandingkan dengan Jimmy Gittens dan juga Alejandro Garnacho, tentu gue akan memilih Bowen untuk mempersiapkan squad depth di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, apakah Jarrod Bowen ini adalah pilihan yang cocok untuk Chelsea di musim depan ya.
Selain itu, sisa 2 laga terakhir di Premier League ini akan menjadi tes untuk para pemain ya, dan Xabi Alonso pun akan melakukan scouting untuk para pemain apakah atau siapakah yang akan dipilih menjadi skuad utama Xabi Alonso untuk musim depan. Hal ini juga sudah dinyatakan Xabi Alonso ke McFarlane ya pada final FA Cup kemarin, dan McFarlane juga sudah menyampaikan di press conference bahwa 2 pertandingan terakhir Chelsea ini akan menjadi scouting time untuk Xabi Alonso untuk menentukan siapa pemain-pemain yang akan masuk ke skuad utama Alonso di musim depan. Nah ini kalau di sini katanya message untuk McFarlane itu gampang, impress and the likelihood of an integral role under him in crisis ya. Jadi cuma tampil dengan maksimal, tampil dengan baik, maka itu akan langsung dipilih oleh Xabi Alonso. Mungkin itu juga yang membuat para pemain Chelsea ini bahkan sampai ke pemain mudanya ya diberi waktu, terus juga bermain dengan sangat baik di matchday ke-37 kemarin melawan Spurs ya, dan mungkin itu juga yang membuat para pemain ini jauh lebih semangat lagi untuk mengarungi sisa musim ini ya. Coba tulis pendapat kalian siapa aja pemain-pemain Chelsea yang akan keluar dan tetap bertahan di Chelsea sampai musim depan ya. Selain itu, Xabi Alonso katanya juga sudah secara clear menyampaikan pendapatnya, berdiskusi dengan para petinggi stakeholders di Blueco ya, termasuk juga ke Sporting Director. Jadi sebelum ditandatanganinya kontrak Xabi Alonso selama 4 tahun di Chelsea, ini dia sudah duduk bersama dengan para Sporting Director dan juga para owner ya untuk mengklarifikasi cara kerja Sporting Director di Chelsea. Karena menurut Xabi Alonso dia baru menemukan satu klub yang memiliki lebih dari satu sporting director, dan biasanya ini mungkin akan sangat complicated, dan itu yang mungkin akan dikhawatirkan oleh Xabi Alonso terjadi di Chelsea di musim-musim depan ya. Tapi untungnya dengan pembelian Valentin Barco dan approval dari Xabi Alonso ini ya, ini membuktikan bahwa Sporting Director saat ini ya, jajaran Sporting Director dengan Xabi Alonso sudah fully aligned, dan kelihatannya semoga aja ya tidak ada drama yang akan terjadi dalam bursa transfer ini, apalagi drama internal yang melibatkan antara Sporting Director dan juga Xabi Alonso. Harapan gua seluruh keinginan Xabi Alonso dipenuhi dan di-fight oleh para Sporting Director untuk mendatangkan pemain terbaik dan pemain yang memang bisa menjadi tulang punggung tim dari Xabi Alonso. Nah, kemudian dari Sporting Director sendiri tidak akan ada perubahan di sisi Sporting Director, tetap akan ada 5 Sporting Director walaupun katanya akan direview per tahun ya dari apa yang terjadi di musim ini ya setelah kepergian Liam Rosenior. Tapi sampai saat ini Blueco cukup puas dengan kinerja Sporting Director ini ya, walaupun kita sebagai fans juga tidak puas. Tapi kalau diperhatikan lagi ya, coba kalian perhatikan, walaupun winning rate transfer Chelsea ini jelek, mungkin cuma sekitar 30% ya. Jadi dari 10 pemain hanya 3 pemain yang works di Chelsea, tapi menurut gua core player yang ada saat ini di Chelsea sudah cukup baik, dan menurut gua dengan pelatih yang pas ini para core player ini bisa akan compete ya ke seluruh kompetisi yang diikuti oleh Chelsea di musim depan ya. Ya walaupun perjalanannya cukup jauh 4 tahun untuk membangun tim yang ada saat ini, dan gue berharap semoga tidak ada lagi perombakan ya. Jadi hanya ada penambahan dan sulam tambal. Jadi tidak ada core-core player yang pergi ataupun diganti, karena itu akan cukup mempengaruhi kinerja Chelsea di bawah Xabi Alonso di musim depan. Dan gue berharap semoga para core player ini bisa survive dan juga bisa fight dan perform di bawah Xabi Alonso ya. Dan jajaran Sporting Director itu Paul Winstanley ini tetap akan melakukan atau bagian yang menghandle negosiasi kontrak ya dengan pemain pilihan Xabi Alonso, dan juga menghandle transfer fee dan lain-lain. Kemudian ada Lawrence Stewart ini yang lebih ke technical director, ini mungkin untuk mempersiapkan kepindahan pemain, administrasi dan lain-lain ya. Dan juga ada Joe Shield dan Sam Jewell ini yang talent identification, jadi untuk merekrut para pemain muda, scouting dan lain-lain itu akan berada di bawah Joe Shield dan juga Sam Jewell. Kemudian ada Dave Fellow ini yang akan merangkum seluruh data dan merekomendasikan pemain untuk direkrut ya berdasarkan dengan requirement dari Xabi Alonso, dan juga dari sisi finansial yang disiapkan oleh Paul Winstanley. Dan seluruh kinerja Sporting Director ini akan dirangkum dari satu oleh Dave Fellow, dan Dave Fellow yang akan membawa ke board untuk memfinalize seluruh kesepakatan ini ya. Jadi approval dari Xabi Alonso dan De Vello yang akan mengeksekusi dari atas untuk seluruh transfer ini. Dan semoga aja ini yang terjadi, dan dengan kinerja yang jelas ya, ini bisa membuat proses transfer jauh lebih gampang dan lebih cepat lagi ya.
Dan kalau kita mendapatkan pemain yang mahal dengan kontrak yang tinggi, kita sudah tahu siapa yang akan kita salahkan, yaitu Paul Winstanley. Kalau misalnya nanti ada pemain-pemain muda yang jelek ya ternyata tidak perform, kita juga tahu siapa yang akan disalahkan, yaitu Joe Shield dan Sam Jewell. Nah kalau untuk Lawrence Stewart ini mungkin ada finalize administrasi, registrasi dan lain-lain yang gagal, maka kita akan salahkan Lawrence Stewart ya. Jadi itu yang semoga bisa membantu teman-teman juga untuk mengerti skema dan juga organisasi Sporting Director Chelsea saat ini ya. Nah, kemudian ada berita juga, ini gue nggak tahu apakah ini adalah berita baik atau berita buruk buat Chelsea ya. Tadinya di Stamford Bridge di partai melawan Spurs ini akan ada demo besar-besaran para supporter Chelsea di London, tapi dengan masuknya Xabi Alonso kelihatannya Bluco ini memenangkan pertarungan melawan supporter ya. Karena memang ada kekhawatiran atau bukan kekhawatiran, ada kecurigaan kenapa Bluco ini akhirnya mau merekrut Xabi Alonso itu karena tekanan dari supporter dan yang gue baca katanya supporter sudah cukup happy dengan keputusan ini dan akhirnya memutuskan untuk meredam demo yang terjadi harusnya diadakan di Spurs ya. Dan ini tentu juga hampir sama dengan apa yang gue state sebelum-sebelumnya ya, karena Bluco ini terutama Clear Lake ya, ini masih menunggu kucuran dana dari para debiturnya. Jadi situasi kondusif ini tentu akan mempermudah Clear Lake untuk mendapatkan dana tersebut. Ya ini satu hal yang baik sebenarnya, tapi ini juga pisau bermata dua. Gue berharap setelah dana itu cair, ini Bluco tidak mengkhianati supporter dan juga tidak mengkhianati Xabi Alonso dengan malah mengubah situasi ya. Akhirnya tidak menuruti Xabi Alonso dan memberikan pemain-pemain yang nggak jelas, mengatur squad dan lain-lain seperti yang dilakukan di era Enzo Maresca. Makanya karena itu terus kita suarakan hashtag Bluco out untuk terus mengawal keputusan Bluco di musim transfer musim panas ini dan juga di musim depan. Ya. Jangan sampai nanti kita kecelek setelah kita reda, ternyata Bluco justru kembali ke habitat awalnya ya. Nah kemudian Bluco juga mengeluarkan surat yang atau selebaran ya yang menyatakan sikap dari petinggi Chelsea, Sporting Director dan lain-lain. Intinya di surat tersebut di setiap bangku di Stamford Bridge ini ditaruh ya sebelum pertandingan melawan Spurs. Chelsea mengakui musim ini belum memenuhi standar dan ekspektasi klub meski sempat meraih gelar Piala Dunia antar klub. Klub merasa masih banyak yang harus diperbaiki dan memahami kekecewaan fans. Chelsea menegaskan tetap berkomitmen membangun tim jangka panjang dan fokus pada pemain muda, kestabilan dan budaya klub yang kuat. Mereka juga mengakui pergantian pelatih bukan hal ideal sehingga ingin menciptakan stabilitas di posisi tersebut. Klub kemudian resmi menyambut Xabi Alonso sebagai manajer baru tim utama. Chelsea percaya Xabi adalah sosok yang modern, berpengalaman, dan pemimpin yang tepat untuk membawa klub ini kembali bersaing di level tertinggi. Selain itu juga Chelsea menyoroti pencapaian tim women juga di selebaran tersebut ya dan akademi di musim ini dan termasuk perkembangan pemain muda dan kesuksesan berbagai kelompok umur akademi di Cobham. Kurang lebih seperti itu ya yang digambarkan di dalam selebaran yang diberikan di Stamford Bridge sebelum pertandingan dimulai. Ya ini ya, semoga aja ini relasi yang baik ini membawa hal yang baik juga dan akhirnya Bluco mau nggak mau harus membuat project Chelsea ini works supaya mereka juga bisa survive karena too much stake di dalam kejadian Chelsea ini tentu melibatkan uang yang sangat banyak ya. Jadi kalau ini gagal, kemungkinan Clear Lake dan juga Todd Boehly dan seluruh antek-anteknya ini akan bangkrut dan bisa aja nanti Chelsea dijual lagi ke pihak lain ya. Nah, selain dari berita-berita tadi, ini ada juga berita Joe Pedro yang akhirnya ya memenangkan Player of the Season Award dari Chelsea ya, dari klub ini di tahun ini. Joe Pedro ini memang tampil luar biasa di musim ini ya. Berhasil menciptakan 23 GA, antara lain adalah 20 gol dan juga 5 assist di sepanjang musim ini. Ya, nah ini yang juga membuat Joe Pedro di second half of the season ini tampil dengan luar biasa terutama saat berada di bawah asuhan Liam Rosenior ya. Ini menurut gue Joe Pedro deserve banget tapi harusnya ada satu nama lagi kalau nggak Joe Pedro mungkin bisa Enzo Fernandez ya karena sejak awal musim menurut gue Enzo Fernandez ini terus-terusan perform dan ya semoga aja nanti ada penghargaan lain yang bisa didapatkan oleh Enzo Fernandez untuk musim ini. Dan sayangnya Joe Pedro ini gagal untuk masuk ke skuad Piala Dunia bersama dengan Andre Santos dan juga Esteva William. Jadi trio Brazil di Chelsea ini tidak akan mengikuti Piala Dunia 2026 ini di bawah Carlo Ancelotti. Dan ini sudah final karena Ancelotti sudah mengumumkan skuadnya untuk bertarung di
USA dan Kanada ya. Pedro ini tidak dipilih karena alasan teknikal, Estevan William juga tidak dipilih karena cedera, dan Andre Santos juga sama ya karena alasan teknikal. Dan ketiga pemain ini akan beristirahat. Untuk gue pribadi, gue cukup bersyukur karena mereka bisa beristirahat dan kembali fresh ya di musim depan untuk menjalankan kemampuan terbaik dia untuk membantu Xabi Alonso compete di semua kompetisi di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah ini blessing in disguise buat Chelsea karena dengan tidak dipanggil tiga pemain ini, akhirnya mereka bisa beristirahat dan lebih fokus lagi mengembalikan fisik dan mentalnya, atau justru ini adalah dragging down kemampuan mereka dan akan berefek panjang bagi mereka untuk musim depan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, selain itu ada berita dari Enzo Fernandez yang resmi akhirnya ya menciptakan 20 GA di musim ini setelah golnya di Spurs dan juga asisnya di pertandingan melawan Spurs ya. Ya, ini udah gue bahas panjang lebar di video gue sebelumnya di Rate the Player mengenai Enzo Fernandez, dan menurut gue ini wajib ya. Enzo Fernandez ini diberikan kontrak baru sehingga dia akan stay di Chelsea lebih lama lagi dan akhirnya bisa membangun legacy bersama Xabi Alonso dan lainnya ya. Nah, itu dia guys, berita-berita terupdate mengenai Chelsea hari ini. Terima kasih, thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya informasi ini makin banyak diketahui oleh para True Blue. Kalian juga bisa bantu gue dengan subscribe channel ini, nyalain loncengnya. Bantu gue sampai ke 10.000 subscriber dan kasih hype kalian juga ya supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.